Mudah-mudahan dia bahagia ya, dia bisa berjumpa sama ibunya ya. Amin, kita doakan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dia bisa berjumpa, segera dipeluk, bisa bahagia mereka berdua ya. Dari 9 tahun menahan perasaan itu, dia itu kuat banget ya. Masya Allah, kasihan. Kita itu beruntung, kita punya orang tua yang sayang sama kita. Kalau kita di posisi Resa, belum tentu kita bisa sekuat Resa, bisa menerima kenyataan, bisa memendam perasaan. Dia hancur sendiri, sedih sendiri, nangis sendiri. Coba ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ada jalan bisa kumpul kembali bersama mamahnya ya. Karena yang dia mau kan cuma butuh mamahnya aja dipeluk. Karena ketika mami tanya, kamu mau, kan banyak orang yang bilang Resa harusnya bisa mengambil hikmahnya. Sekarang Resa dikenal orang-orang dan banyak job di mana-mana. Aku kasih tahu ya, bukan itu yang dimau Resa. Tapi yang dimau Resa itu adalah dia diakui sebagai seorang anak, disayang sama ibunya. Itu yang dia mau gitu loh. Jadi jangan bilang dengan masalah ini Resa jadi makin terkenal. Nggak semua orang kepingin jadi artis, nggak semua orang pengen terkenal. Orang tuh kadang-kala hanya pengen mendapatkan kasih sayang, pengen dapat pelukan, pengen dapat perhatian dari ibunya gitu loh. Itu. Jadi aku nggak setuju kalau misalkan teman-teman artis aku yang seprofesi dengan aku itu bilang bahwa Resa sekarang harus bersyukur, bahwa Resa sekarang banyak kerjaan. Bukan itu. Ya, kalau versi aku sih nggak kesana. Jadi dia cuma butuh dipeluk, disayang, diakui, diterima, penerimaan itu. Ya kalau pada akhirnya dia dapat pekerjaan di mana-mana ya karena memang sudah rezeki dari Allah. Ya kan? Sedih. Aku tuh nangisin dia itu ya. Dari kemarin aku harusnya kan nggak masuk. Aku tuh nggak masuk ke pagi-pagi ambiar tuh karena wah gue pasti nangis nih karena aku nggak sanggup gitu. Cuman karena aku kerja ya. Karena aku kerja, jadi mau nggak mau aku hadir di acara itu gitu loh. Hadir di acara pagi-pagi ambiar. Tapi sebenarnya aku tuh nggak mau hadir gitu karena aku udah pasti nangis. Aku inget sama anakku gitu. Bener pas dia ketemu sama dia hatiku tuh nggak tega gitu. Sedih ngeliatnya. Nah, ada suara azan zuhur, tunggu ya. Anaknya sopan banget. Oke. Ini siapa ini? Orang kok ngomong prat-pret ini. Siapa namanya Rahmat ini? Ini Rahmat ini juga kayaknya ini orang-orang yang tidak punya empati, yang syirik, yang dengki, yang jadi setan. Ya, jadi bukannya orang tuh harusnya seneng, bahagia, mendoakan orang lain baik. Ini malah prat-pret. Blokir aja tuh, dia tuh golongan setan itu, masukin. Dia gak punya otak, makanya menjadi manusia harus punya otak supaya otaknya itu berfungsi dengan baik. Ya, setidaknya kalau orang itu punya empati, punya hati, dia itu gak, kalau ngelihat orang lain dari dalam kesusahan itu gak prat-pret. Tapi dia itu malah mendoakan orang itu jadi baik. Mudah-mudahan dia bahagia gitu. Dia prat-pret karena ya gitu. Blokir aja orang gak. Dia itu bukan hanya gak berpendidikan. Orang yang berpendidikan belum tentu punya nurani. Tapi kalau orang yang punya nurani, itu pasti orang yang sudah dididik gitu loh. Dia punya pondasi secara agama. Dia punya pondasi didikan dari orang tuanya untuk bisa berempati dengan orang lain. Gitu banyak S1, S2 bahkan doktor. Kalau dia tidak punya empati, dia melihat keadaan orang lain susah, dia pasti biasa aja. Tapi ketika dia punya
ketika dia punya pondasi iman, dia pondasi agama dari kecil, pondasi dididik oleh orang tuanya, kasih sayang, bekal, dia pasti punya empati gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh gampang banget untuk mendapatkan titel jadi apa aja, tapi kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya susah ya. Kata ibu lebih susah merawat daripada mendapatkan. Mempertahankan tuh Ya, lebih susah ya. daripada mendapatkan. Betul. Nah makanya ketika banyak orang-orang zaman sekarang tuh kaya raya tapi semakin pelit, itu banyak. Orang kaya banyak duitnya tapi semakin pelit, itu banyak banget. Ya karena nir empati. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu dia punya empati. Ya karena dia nir empati, karena dia mudah mendapatkan itu tanpa usaha gitu. Sehingga prakteknya nol. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sayang? Iya bener. Jangan suka menyepelekan. Kamu mungkin tidak di posisi Resa. Kalau nggak di posisi Resa itu orang cuma bisa menertawakan. Kalau kamu di posisi Resa, ya kamu pasti akan tahu bagaimana perasaannya. Dan mungkin kamu bukan seorang ibu. Yang ngatain aku, dia mungkin bukan seorang ibu. Ya, jadi segampang itu ngatain orang. Kalau kamu jadi ibu, kamu pasti akan tahu gitu loh. Yang nontonin semuanya itu semua orang-orang yang ibu-ibu yang punya hati, yang punya anak itu ngelihat Resa itu nangis. Ya kecuali memang kamu bukan ibu, ya kamu cuma bisa tertawa. Karena kamu bukan ibu gitu loh. Ya kamu bukan seorang ibu, makanya kamu cuma bisa hanya ketawa. Jangan menertawakan penderitaan orang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Iya aku nangis Mamina karena memang kamu punya hati dan kamu seorang ibu gitu. Yang menertawakan itu bukan ibu itu. Yang menertawakan iblis. Dia cuma bisa bikin anak, bisa bikin enak. Iya Bu. Hah? Nggak punya hati. Nggak punya hati. Ya. Tadi aja ngeliat kakinya diamputasi tadi ya Bu ya. Iya tadi aja di pagi-pagi Amber ada orang yang diamputasi kakinya aja, kita aja merasa bahwa ya Allah kita dikasih kaki yang lengkap, bersyukur gitu. Hati-hati loh zaman sekarang. Zaman sekarang tuh cepet mati, cepet kaya. Ya zaman sekarang tuh cepet mati, cepet kaya, semua serba mendadak. Jadi jangan suka ngetawain orang, nggak boleh ya. Jangan suka ngatain orang juga, nggak boleh. Sekarang tuh semua serba cepat. Aku bukan ngebacot loh. Aku barusan ngatain orang karena aku ngomongin Resa yang baik, tapi orang itu menertawakan Resa. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalian menertawakan Resa. Kalau kamu di posisi Resa gimana? Itu ciri-ciri manusia. Iya. Itu kan banyak nih ibu-ibu juga banyak yang nangis nih. Ya karena ibu-ibu ini baik, punya hati gitu. Basar itu Mbak DPI ya, makanya aku blok. Aku udah masukin ke neraka biar dia masuk neraka sekalian ya kan. Jualan apa Mami? Aku jualan DHA. DHA vitamin otak, biar orang-orang yang nggak punya otak tuh biar mikir. Nah, biar waras. Biar hati dan logika itu sejalan. Jangan cuma logika tapi tidak punya perasaan. Jangan hanya perasaan tapi tidak pakai logikanya. Jadi biar waras, that simple. Biar waras, that simple ya kan. Aku merasakan apa yang dirasakan Resa Mami, iya sama-sama ya. Mudah-mudahan dia bahagia ya, dia bisa berjumpa sama ibunya ya. Amin, kita doakan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dia bisa berjumpa, segera dipeluk, bisa bahagia mereka berdua ya. Oke. Karena Kak Dena juga insya Allah orang baik. Kak Dena itu orangnya ramah loh guys. Kak Dena itu orangnya ramah. Orangnya gak pernah nyala-nyala. Itu apa ya bahasa Jawa ini, nyala-nyala apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya nyala-nyala itu apa ya? Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya nyala-nyala, dia itu orangnya gak suka nyala-nyala karo uang gitu loh. Apa ya? Ganggu. Nah, nggak suka gangguin orang gitu. Orangnya tuh nggak suka gangguin orang. Orangnya tuh sangat mensupport sekali Kak Denada itu. Nggak suka mengusik orangnya dan nggak suka ikut campur urusan orang. Makanya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan bisa berkumpul kembali gitu ya.
Pokoknya kita sama-sama saling mendoakan yang baik-baik lah, jangan yang nggak baik-baik. Iya, orangnya itu nggak busuk hati gitu Kak. Orangnya itu nggak busuk hati. Aku kenal sama Kak Denada itu kayak gitu. Orangnya ada apa-apa, Kak Denada itu orangnya itu selalu kasih support. Justru kalau ada temen kayak gimana, dia kasih support. Dan orangnya nggak suka usil Kak Denada itu. Jadi aku merasa bahwa I don't believe gitu. Aku nggak percaya ini terjadi gitu loh. Maksudnya enggak lah. Ini pasti ada sesuatu yang membuat ini terjadi. Tapi mudah-mudahan ada clear masalahnya ya. Karena Kak Denada itu orang baik dan Resanya pun juga anak yang soleh. Nah, semoga